Siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sebelumnya Ibu cek dulu ya, cek kebersihan, kehadiran. Kita lihat dulu cek kebersihan, ada sampah di kolong meja. Silakan keluar dulu. Ada. Cek kerapihan, dicek dulu. Baju kaki, bajunya dimasuki. Dan dari kancing sudah 3, kemudian ada. Oh, ada kancingnya. Oke, sekarang Ibu kehadiran ya. Abdurrahman Faiz, Arinda, Anfis, Ahyar, Anastasia. Sebelum masuk ke pelajaran hari ini, nih kita lihat materi sebelumnya kan kemarin perubahan energi ya. Nah di sini perpindahan kalor. Kita lihat di sini ada apersepsi, ada gambar apa di sini? Ada yang bisa jelasin gambarnya? Sebelumnya kan perubahan energi ya. Energi apa sih sebenarnya? Dari apa menjadi apa? Dari energi apa? Dari listrik ke panas. Nah panasnya ada yang bisa menjelaskan ini bagaimana setrika ada perpindahan kalor kan? Angkat tangan siapa yang bisa menjelaskan? Tiara, coba Tiara. Maju, di situ aja nggak apa? Karena ada perpindahan kalor dari setrika ke panas. Ya, jadi ada perpindahan kalor ya dari setrika ke air. Nah, sekarang kita lihat lagi ada apa di sini? Ada gambar apa ini? Apakah masak telur atau masak kacang hijau ya? Ada yang bisa menjelaskan ada perpindahan apa di sini? Perpindahan kalor seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada saya dulu. Mana? Coba angkat tangan semua ibu ini. Riza, coba tolong menjelaskan ya. Karena perpindahan kalor melalui konveksi pada saat air mendidih, panas dari api itu akan menghangatkan di sekitarnya. Air yang hangat kemudian naik ke permukaan dan menyebabkan air menjadi bergerak, menunjukkan adanya aliran konvektif akibat perpindahan kalor. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi di sini ada perpindahan kalor yang dari kompor gas menyebar, ya. Sehingga dia naik ke permukaan. Ini secara apa? Nah ini terakhir. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini gambarnya perpindahan kalornya seperti apa? Angkat tangannya bisa lagi terakhir. Coba Rani. Materi akan meleleh karena terkena paparan panas dari bola lampu. Ini terjadi karena adanya perpindahan kalor melalui radiasi. Panas dari bola lampu dipancarkan dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang lalu diserap oleh molekul-molekul dalam materi yang menyebabkan materi merah. Tepuk tangan. Dari bola lampu sehingga materinya akan meleleh. Oke, tujuan pembelajaran hari ini Ibu akan menyampaikan yang pertama peserta didik melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu menjelaskan cara perpindahan kalor yang benar. Lalu yang kedua peserta didik melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu meneliti perbedaan dari masing-masing cara perpindahan kalor dengan tepat. Dan yang terakhir peserta didik melalui kegiatan diskusi dan literasi mampu mendiagnosis konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum masuk ke berikutnya
tes dulu ya. Silakan disiapkan perangkatnya. Jadi yang akan disampaikan nanti kita gambaran garis besarnya ada polusi, konveksi, radiasi, termos, dan radiatif. Jadi pembelajaran hari ini dan kedepannya adalah pembelajaran berbasis proyek. Nanti ada bahan ajar yang ibu kirim macam-macam untuk dari kalor panas. Nah, ada pertanyaan mendasar seperti ini. Mengapa air panas di dalam termos itu lebih lama berubahnya jadi ini dibandingkan pada biasa? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ada yang bisa? Dimas, Dim, coba Dim. Karena termos memiliki isolasi yang dapat menghambat panas. Isolasi ini menghambat kondisi konveksi dan radiasi. Oleh karena itu, termos dapat menjaga suhu air dengan lebih baik. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi karena termos lebih lama air panas di dalam termos itu ya daripada di tempat yang biasa karena memang menahan kalor, ya, mencegah perpindahan kalor. Jadi pembuatan termos di sini akan mencegah perpindahan kalor. Nah, kita lihat dulu videonya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung. Benda ini diciptakan pertama kali oleh James Dewar pada tahun 1902. James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara yang bentuknya menjadi cikal bakal lahirnya termos. Mana ada gambaran? Dia semangat dulu, bilang SMK, kalian bilang hebat, bilang dia SMK, kalian bilang saya SMK, Bisa. tangan buat kita semua. Berikutnya kita akan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di sana ya. Ini dirapiin aja. Dilihat KPD-nya itu kalian nanti mendesain ya, mendesain proyek, mendesain perencanaan proyek. Bisa dilihat di situ alat dan bahannya apa saja yang digunakan, ya, jumlahnya berapa, lalu buat langkah kerja proses pembuatan termos sesuai kelompoknya masing-masing. Isolatornya dengan menggunakan apa, lalu perencanaan pembagian tugas, ya, perencanaan pembagian tugas, nama anggotanya siapa, tugasnya apa, dan menyusun jadwal. Menyusun jadwal di situ ada misalkan mencari literatur materi pembuatan termos sederhana hari apa, hari ini, tanggal hari ini, waktunya berarti hari ini tempatnya di sekolah dan seterusnya. Lalu menyusun sudah ya sampai dengan rancangan proyek. Jadi silakan cari referensi dan literatur mengenai cara pembuatan dan prinsip kerja termos sederhana dengan menggunakan situs pencarian Google ataupun YouTube ya untuk memudahkan pencarian sumber yang relevan. Jadi nanti kalian isi di bagian KPD tersebut sampai dengan rancangan produk yang akan dikerjakan, ya, halaman 3 di situ sampai dengan rancangan produk yang akan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan kelompok sekarang.
Rancangan proyek. Oke. Yuk silakan Tiara. Ya. Teman-teman, balik ikutin saya. Ya. Apa ini? Kalau kelas itu tepuk tangan. Kalau pen itu ngambil pulpen. Kalau bom itu ya, apa namanya? Berdiri. Saya jelasin lagi ya. Kalau les itu tepuk tangan. Kalau pen itu ngambil pulpen. Kalau bom itu gebuk meja. Tapi satu kelompok satu pulpen, jadi rebutan. Oh, mana? Siap sekali. Siap. Claps. Claps. Boom. Duduk. Pen. Saya. Berarti fokus ya. Lagi. Claps. Pen. Siapkan apa saja, lalu langkah kerjanya sudah disiapkan, jadi besok baru kerjanya. Lalu menyusun jadwal sebelum merencanakan pembagian tugas. Yang ketiga, merancang proyek. Merancang proyek di sini mengisi bagian yang akan dikerjakan dan fungsinya apa. Ya, alat barang itu semua fungsinya untuk apa. Lalu yang keempat, merencanakan rancangan proyek, deskripsikan dengan menjelaskan proyek yang akan kalian buat. Yang terakhir, gambar rancangan proyek, produknya yang akan dikerjakan seperti apa. Sudah jelas? Besok kita coba, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan semua siswanya masuk semua.
kendala apa saja yang akan kalian nanti bingung nih ini gimana ya pembuatannya, bakal panas atau enggak ya, awet atau enggak, nanti kita lihat besok pengerjaan proyek sambil memonitoring itunya ya, dan nanti kita uji hasil proyeknya. Jadi nanti kalian mempresentasikan desainnya, kesulitan dalam proses pengerjaan, juga uji keberfungsian termos. Dan nanti sambil menyebutkan bagian-bagian termosnya ya, dengan cara perpindahan galonnya. Setelah semua ini dipresentasikan, nanti dibuat kesimpulan kita sama-sama sampai dengan kalian membuat laporan. Ya, laporannya boleh berbentuk print atau PowerPoint atau dengan video. Sudah cukup sampai di sini, ada yang ditanyakan? Ya, sekali lagi ya, saya sekarang bisa. Sekarang hebat. Buat semuanya. Pembelajaran hari ini, kesan pembelajaran hari ini. Kemudian besok lebih seru lagi dan semuanya hadir sehat. Cukup sekian. Kita pimpin doa dulu, silakan doa dulu. Dia pimpin dia. Siap. Siap. Doa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipersiapkan alat berbelanja besok ya. Ya, terima kasih. Kita sudah masuk ke pembelajaran. Coba kasih semangat dulu SMK. SMK hebat atau SMK bisa? SMK bisa. Pertemuan sebelumnya kita sudah membuat rancangan ya. Membuat rancangan, mendesain lapangan kerjanya bagaimana, alat bahannya apa saja, sampai dengan menggambar termosnya seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita peserta didik ya, kalian melalui kegiatan proyek ini bisa membuat termos sederhana dengan baik. Jadi sebagai salah satu penerapan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahannya sudah disiapkan? Sudah. Sudah? Tidak ada yang ketinggalan? Ada ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan ada penilaian, ibu putar ya sambil dinilai ya. Dan nanti di akhir ada tes penilaian antar teman diskusi dan refleksi terakhir. Baru diisi refleksinya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke pembuatan termos sederhananya. Mulai dari sekarang.
dengan LKPD-nya, menyesuaikan sebelumnya. Nyalain sambil berjalan 10 menit ya. Iya Ibu. Termometernya coba dari mana terakhir? Di kelompoknya Aurora. Ya, silakan. Kita persilakan kelompok presentasi pertama dari kelompok 1 ya yang sudah selesai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat tema sederhana. Pertama, ada deskripsi proyek yang akan dibacakan oleh Rama. Saya sebenarnya dari kelompok 1 ini membacakan perencanaan rancangan proyek. Gunakan botol plastik atau kaca apapun dengan tutup yang dapat digunakan kembali. Lapiskan botol kaca dengan aluminium. Setelah itu rekatkan dengan lakban. Setelah itu siapkan botol plastik dan belah menjadi 2 bagian. Siapkan botol plastik bagian bawah. Masukkan botol kaca yang sudah dilapisi aluminium ke dalam botol plastik. Setelah itu masukkan tisu ke dalam rongga. Angkat botol plastik dengan botol kaca digabungkan ke bagian atas. Botol dengan botol plastik bagian atas. Dan rekatkan dengan plastik termos yang digunakan. Yang kedua, ada pengujian. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau nanya. Tanya. Silakan. Ya, silakan sebutkan nama dan kelompok ya. Perkenalkan, nama saya Gita Ridho Satria Supandang. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa tujuan utama dari proyek pembuatan termos sederhana sebagai perpindahan kalor? Terima kasih. Makasih Vika. Mau langsung jawab atau mau bertanya lagi? Sudah. Langsung jawab. Ya. Maaf, bisa diulang nggak pertanyaan? Apa tujuan utama dari proyek pembuatan termos sederhana sebagai perpindahan kalor? Tujuan utamanya adalah minimalkan kehilangan panas atau dingin dari zat air di dalam kemudian udara tersebut dan dihilangkan. Sudah, dan 3 orang. Ya. Sudah dapat 3 jawabannya. Jadi tujuannya apa tadi? Menggunakan panas. Ya, meminimalisir panas yang berpindah ya. Terus silakan moderator dilanjut. Ada lagi yang mau nanya? Silakan jawab. Perkenalkan, nama saya Maulana Nurari. Bagaimana prinsip kalor terhadap termos sederhana? Terima kasih. Prinsip utamanya adalah meminimalkan kondisi konveksi dan radiasi sehingga panas atau dingin tidak dengan cepat keluar atau masuk ke dalam termos. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasinya ya dari yang isolator tisu, kapas, koran, styrofoam sampai dengan tanpa isolator tapi lapisan foilnya berlapis-lapis. Kita lihat di sini ada penurunan suhu semuanya ya. Iya. Penurunan suhu tapi coba kalian pegang masih panas? Masih. Sampai berjam-jam sepertinya ya. Hanya penurunan suhunya sedikit saja. Kita lihat dari tisu, kapas, koran, styrofoam. Ya. Hilang. Ya. Kita lihat tadi dari bahan tadi yang paling bagus adalah styrofoam. Ya. Nah, jadi styrofoam ini memiliki sifat isolator yang baik terhadap panas. Durasinya bagaimana? Lebih lama. Jadi durasinya yang dihitung ya. Durasinya yang lebih lama dibandingkan kertas koran. Itu bagus. Lalu yang kedua mana? Ini lapisan foil saja. Oke, terima kasih semuanya untuk semua kelompok ya yang sudah mempresentasikan proyek pembuatan termos sederhana. Ya, proyek pembuatan termos, lalu kemarin sudah sejarah termosnya
kalian mudah-mudahan bisa memahami cara pembuatan termos, pemahaman konsep perpindahan kalor melalui pembuatan termos ya. Jadi tadi sudah tahu apa perbedaannya isolator dengan isolator yang lain. Nah, Ibu diciptakan lagi dengan materi sebelumnya, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemarin konduksi perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel ya. Lalu konveksi itu berarti dengan terjadi pada zat cair dan gas. Radiasi yaitu tanpa perantara ya, tanpa melalui zat perantara. Oke, sebelum ke post test, evaluasi pengalaman dulu nih. Apa sih pengalaman, kesulitan, kendala selama menghadapi penyelesaian proyek dan bagaimana memperbaiki kinerja dan kekurangan selama pembuatan proyek? Kan dari tadi Ibu perhatikan setiap kelompok ada yang sabar, ada yang kurang sabar, gitu kan? Ada yang menengahi, silakan. Ada yang mau menanggapi, ya, Cima silakan Man. Di situ aja. Hah? Iya. Menurut saya pengalaman di sini mungkin dari kerja sama tim ya Bu, sama mendalami materi proyek yang sedang kita rancang ini. Lalu buat apa? Bagaimana memperbaikinya? Ya, memperbaikinya lagi-lagi kita harus menguasai materi yang sedang kita rancang dan buat ini, dan lagi-lagi kerja sama timnya. Ya, kita dulu. Semuanya merasakan ya. Jadi itu lebih belajar lagi kerja kelompoknya, itu sih yang lebih diutamakan ya, kerja kelompoknya. Oke, setelah itu kita buat kesimpulan. Apa sih kesimpulan tadi sudah ada? Jadi perpindahan kalor ada berapa tadi? Ada perpindahan kalor sendiri itu ada konduksi, konveksi, radiasi ya. Kita ke post test. Ibu kirim dulu. Ibu sudah kirim dulu ya? Belum ya? Sudah kelompok. Post testnya 5 menit saja mengenai termos, pembuatan proyek termos. Oke, tunggu sebentar. Ya, silakan. Alhamdulillah hari ini pembuatan termos sederhananya berjalan dengan lancar. Untuk laporannya, silakan kalian bikin ya di rumah bersama teman kelompoknya. Baik itu dengan mengumpulkan laporan secara tertulis ataupun print out ataupun video. Nanti dikumpulkan. Oke, hari ini kita pembelajarannya, tugas kita bukan untuk berdiskusi, tapi tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itu kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk terus sukses. Oke, tepuk tangan dulu untuk hari ini. Sekian dari Ibu, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Ditutup dengan doa. Silakan keluar kelas. Siap.